Saudara, sebetulnya apa saja yang harus didalami dalam memeriksa kondisi kejiwaan anak yang tega membunuh ayah dan nenek serta melukai sang ibu? Kita bahas langsung bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam Mas Reza. Mas Reza, ini pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku pembunuhan ini berbeda karena merupakan anak di bawah umur. Bagaimana sistemnya? Memang karena pelaku masih berusia kanak-kanak, maka sesuai ketentuan dan sesuai kajian ilmiah, kita perlu meninjau adanya 5 subsistem dalam kehidupan anak itu sendiri. Mulai dari subsistem yang sifatnya mikro, yaitu lingkungan terdekat, hingga subsistem makro, yaitu lingkungan yang paling luas yang juga menaungi hidup anak. Namun secara spesifik ketika bicara tentang anak-anak yang melakukan pidana yang disertai dengan kekerasan, saya selalu mencoba menelaah atau mengidentifikasi 5 hal juga secara spesifik. Pertama, terkait kemungkinan ada atau tidaknya persoalan ketergantungan nafza dan juga kondisi-kondisi mental yang sifatnya khusus. Yang kedua adalah fantasi kekerasan. Berikutnya adalah pola pengekspresian marah. Dan yang keempat adalah kestabilan di lingkungan pendidikan. Serta yang kelima adalah relasi sosial. Baik itu relasi dengan teman sebaya, teman media sosial, maupun dengan orang tua atau keluarga. 5 hal itu yang perlu ditelaah agar kemudian pada akhirnya kita bisa menyimpulkan faktor apa yang paling dominan. Kendati hitung-hitungan di atas kertas kalau mengacu pada sekian banyak studi, yang paling dominan menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana adalah faktor relasi sosial, yaitu pertemanan yang salah, serta relasi yang tidak begitu hangat, penuh dengan konflik antara anak dengan orang tua. Apakah itu juga berlaku pada kasus ini? Sekali lagi perlu ditelaah. Lalu Mas Reza, apa saja pemeriksaan yang harus dilakukan guna mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan anak ini? Jika kita ketahui tadi ada Menteri PPPA maksud kami, Arifah Fauzia yang mengatakan sempat menjenguk pelaku atau sang anak ini dan mengatakan bahwa pelaku ini anak yang baik. Lalu ada informasi juga dari beberapa tetangga bahwa anak ini anak yang berprestasi. Menurut Anda seperti apa menanggapi hal ini? Saya pikir kita perlu berhati-hati memberikan sebutan-sebutan apapun itu pada tahap penegakan hukum yang sedemikian dini. Kenapa? Karena kalau disebut bahwa tersangka adalah anak yang baik dan berprestasi, maka sesudah yang bersangkutan tampaknya melakukan perbuatan itu dalam kondisi yang normal, dalam kondisi sehat, dalam kondisi waras. Konsekuensinya, sanksi hukum boleh jadi tidak akan ringan. Namun secara umum ketika kita bicara tentang seseorang yang melakukan perbuatan pidana, di titik hulu seyogyanya proses pemeriksaan itu ditujukan untuk 2 hal saja. Pertama yaitu untuk menakar fitness to stand trial, yaitu apakah yang bersangkutan waras atau tidak waras. Dan yang kedua, untuk menakar competence to stand trial, yaitu seberapa siap yang bersangkutan untuk menjadi sebuah proses hukum. Nah, sudah barang tentu hanya mereka-mereka yang dianggap fit alias sehat atau waras atau normal, serta mereka yang dinilai kompeten, artinya cukup punya kecakapan untuk berproses hukum, maka mereka inilah yang proses hukumnya akan bisa dilangsungkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sementara di titik hilir, ketika dilakukan pemeriksaan ulang terhadap yang bersangkutan, tujuannya adalah pertama untuk menentukan kira-kira program rehabilitasi atau program pemasyarakatan seperti apa yang patut dikenakan kepada pelaku, di samping juga untuk menakar seberapa tinggi resiko yang bersangkutan untuk mengulangi perbuatannya alias menjadi residivis. Mas Reza, tadi Anda menyebutkan bahwa memang ada tahapan atau mekanisme yang harus dilakukan untuk memeriksa psikologis pelaku ini. Namun saat ini polisi menyebutkan bahwa anak ini dalam kondisi trauma. Dengan kondisi tersebut, apa yang bisa dilakukan aparat polisian? Ternyata bukan hanya korban, tapi seorang pelaku kejahatan, apalagi pelaku kejahatan disertai dengan tindak tanduk yang sedemikian kejam bisa juga mengalami fase keterguncangan batin. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kepada tersangka yang diketahui dalam kondisi terguncang, seyogyanya pemeriksaan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Kontak-kontak atau interaksi sosial sepatutnya dibatasi. Termasuk saya tidak memandang bahwa pertemuan dengan menteri patut untuk dilakukan pada tahap penegakan hukum seperti sekarang ini. Seyogyanya sekali lagi menurut saya, kontak sosial atau interaksi dengan siapapun seyogyanya dibatasi, diberikan kesempatan kepada tersangka untuk menstabilkan terlebih dahulu kondisi batinnya, baru kemudian secara perlahan pemeriksaan lebih lanjut bisa dilakukan, dan interaksi-interaksi sosial lebih luas juga bisa dibuka kemungkinannya. Artinya butuh waktu berapa lama untuk melakukan pemeriksaan kepribadian anak yang berhadapan dengan hukum ini?
Setiap anak memiliki ego strength alias resiliensi alias daya lentingnya masing-masing. Ada anak yang bisa cepat pulih, ada pula anak yang membutuhkan waktu lebih panjang. Ada anak yang bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk pulih, ada anak yang membutuhkan bantuan orang lain termasuk profesional agar bisa kembali ke kondisi semula. Jadi tergantung pada masing-masing anak dan sudah barang tentu lewat pemeriksaan akan bisa ditakar dari waktu ke waktu tentang seberapa jauh anak ini sudah mengalami proses pemulihan sehingga siap untuk menjalani proses pemeriksaan. Mas Reza, terakhir, ini kan artinya tetap saja tersangka melakukan pembunuhan dan terancam pasal 338 KUHP ya tentang pembunuhan. Lalu hukumannya nanti akan seperti apa karena pelaku ini masih di bawah umur, Mas Reza? Normatif sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sekejam apapun, sekeji apapun, sebrutal apapun, sejahat apapun anak melakukan perbuatan pidana, hukuman maksimal hanya 10 tahun. Namun sebetulnya sudah ada jurisprudensi dari Pengadilan Negeri Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur beberapa waktu silam, bahwa ketika menyidangkan seorang anak yang melakukan pembantaian, pemerkosaan, dan pencurian terhadap satu keluarga di daerah Penajam sana, ternyata majelis hakim keluar dari peraturan perundang-undangan. Alih-alih menjatuhkan hukuman maksimal 10 tahun sebagaimana tadi saya sebut, majelis hakim pada perkara itu justru menjatuhkan hukuman 2 kali lipat lebih berat, yaitu 20 tahun. Dengan pertimbangan beragam antara lain untuk mendekatkan putusan itu dengan harapan akan keadilan dari keluarga korban, serta juga hasil penghayatan majelis hakim terhadap kegelisahan, keterguncangan, ketakutan, kesedihan yang dialami oleh masyarakat setempat. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Tentunya kita berharap pemeriksaan dilakukan aparat polisi dengan pendampingan dan serta segera diketahui apa sebetulnya motif di balik pembunuhan ini. Terima kasih Mas Reza, selamat malam.